Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-amna wal istiqlal min a'dhamil ni'am alladzi la tatimu masalihul khalqi illa bihima wa maqasidul islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal malak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi hadana ila nuris salam wa ala alihi wa ashabihi kan nujuhi fil alam. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimahullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Wa qala in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashkurullah man la yashkurun nas. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati Allah, sampai pada hari-hari ini kita dan seluruh bangsa Indonesia di mana saja berada masih dalam suasana memperingati sekaligus merayakan hari proklamasi kemerdekaan ke-80 negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pada kesempatan melalui mimbar khutbah Jumat kali ini, saya ingin mengingatkan kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, khususnya kepada jamaah sholat Jumat atau yang mendengar khutbah saya ini, agar kita semua selalu ingat, selalu paham dan sadar bahwa kemerdekaan yang kita peroleh dan kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu bukanlah semata-mata hasil dari jerih payah perjuangan para pejuang dan para pahlawan saja, melainkan andil yang terbesar adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini benar-benar telah diakui oleh para pendiri negeri ini, sehingga hal ini diabadikan dan ditulis di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 3, yaitu berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dari pernyataan alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, jelaslah bagi kita semua bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang kita peroleh dan kita nikmati selama 80 tahun ini merupakan karunia nikmat sebagai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Oleh karena itu, di dalam rangka memperingati sekaligus merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-80 negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia ini,
sikap dan tingkah laku kita seluruh bangsa Indonesia yang tepat, mulia dan terpuji adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kita ini dengan syukur yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mensyukuri karunia nikmat Allah yang sebenar-benarnya itu berdasarkan keterangan tokoh hujjatul Islam Imam Al-Ghazali adalah menggunakan karunia Allah itu untuk melakukan hal-hal yang membuat diri kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai bangsa yang berpancasila, maka yang harus kita lakukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pertama, kita harus mengisi alam kemerdekaan ini dengan berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan melaksanakan syariat agama dengan sungguh-sungguh, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bukan malah sebaliknya, kita melakukan hal-hal pesta, senang-senang, berhura-hura, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau maksiat, joget-joget, atau bertentangan dengan syariat agama, sehingga menjadi langkah atau tingkah laku durhaka, menjadi tingkah laku mengkufuri karunia nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua, kita harus mencintai negeri ini dengan sungguh-sungguh, dengan jalan memelihara, menjaga dan memperhatikan berbagai kemaslahatan dan kemudaratan bagi masyarakat bangsa dan negara kita ini. Segala hal yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara, baik itu merupakan program pemerintah ataupun non pemerintah, maka hal itu harus kita dukung sepenuhnya dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sementara yang membuat rusak, membuat hancur dan banyak merugikan rakyat atau masyarakat bangsa dan negara ini harus kita cegah, harus kita tentang, dan harus kita tolak, bila perlu kita lawan dengan sekuat-kuatnya agar tidak sampai berlaku dan berjalan di muka bumi yang kita cintai. Selain itu, agar nikmatnya alam kemerdekaan ini bisa tetap kita rasakan selama-lamanya dan bisa membuat hidup masyarakat ini menjadi lebih sejahtera lahir dan batin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain dari itu, tingkah laku mensyukuri karunia nikmat Allah itu jelas akan membawa keutamaan dan keuntungan bagi masyarakat bangsa kita, bangsa Indonesia. Adapun keutamaan dan keuntungan mensyukuri karunia nikmat Allah itu sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut. Pertama, jika kita seluruh bangsa Indonesia ini mau mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, pasti hidup kita bangsa Indonesia ini akan senantiasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita masyarakat bangsa Indonesia ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti kaum Sabat yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, siksa Allah itu kadang-kala dijatuhkan di dunia dalam bentuk hidup sengsara karena keadaan sosial ekonomi mengalami paceklik, atau dalam bentuk munculnya wabah, terjadinya bencana dan malapetaka dan lain sebagainya. Namun orang atau masyarakat bangsa yang
dari semua bentuk dan macam siksaan Allah tersebut. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Kedua, jika kita seluruh bangsa Indonesia ini mau mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan sungguh-sungguh, tentu nikmat kemerdekaan yang kita rasakan selama 80 tahun ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berjanji, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi ingat, jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan lebih pedih. Jadi siapapun yang mau bersyukur dengan sungguh-sungguh, termasuk kita seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini, maka nikmat yang telah dirasakan dalam hidup sehari-hari akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingat, kalau sampai ia ingkar dan durhaka, tidak mau mensyukuri karunia nikmat Allah, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang amat berat, amat pedih. Tidak cuma itu, di dalam surat An-Nisa ayat 13 Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya dan akan mendapat azab yang menghinakan. Ketiga, orang yang mau mensyukuri karunia nikmat Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya, termasuk kita bangsa Indonesia, maka hidup kita senantiasa memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud ridho Allah? Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, "Mardatullah sururul qalbi bimarril qada." Ridho Allah itu adalah senangnya hati menjalani hidup sehari-hari karena berjalannya ketentuan Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat 7 Allah berfirman, "Wa in tashkuru yarḍahu lakum." Dan jika kamu mau bersyukur, Allah meridhoi hidupmu. Jadi orang yang hidup diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada lagi yang dirasakan kecuali rasa enak, rasa senang, berbahagia. Tidak akan pernah merasakan kesulitan dan kesusahan di dalam hidup sehari-hari. Karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita seluruh rakyat dan masyarakat bangsa Indonesia ini ingin sekali bisa hidup dalam negara yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin, maka tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh kecuali harus selalu bersyukur dan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensyukuri semua karunia nikmat Allah, termasuk mensyukuri kemerdekaan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita bangsa Indonesia ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ingat kepada Allah dan pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minadz dzakirin wasyakirin. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
كثيرا كما نعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرضاء لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحين وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى